satu roh. Puji Tuhan, luar biasa kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saat ini kita boleh merenungkan akan kasih dan kebesaran Tuhan. Bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua yang diciptakan Tuhan buat kita. Akan tetapi kita juga harus memiliki tujuan dan langkah untuk kita dapat memasuki rencana Tuhan yang besar di dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini, sebenarnya ini adalah merupakan hal yang luar biasa, bahwasanya kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, kalau dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebelum kita memasuki lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini melandasi setiap langkah-langkah kami, bahwasanya kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kalau kami ada di dalam Engkau dan kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, maka pengharapan itu akan menjadi satu kepastian. Dan kepastian ada di dalam tangan Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, inilah satu pengharapan bahwasanya kita orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang ditetapkan Tuhan, yang hidup di bumi ini memiliki pengharapan akan Dia. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan senantiasa luar biasa. Pengharapan itu berasal dari kata harap, yang artinya adalah merupakan satu keinginan agar sesuatu itu terjadi. Keinginan agar sesuatu itu bisa tergenapi. Keinginan agar supaya sesuatu itu bisa menjadi satu kepastian. Inilah satu pengharapan. Dan yakinlah bahwa kalau pengharapanmu itu kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka pengharapanmu itu akan digenapi oleh Tuhan. Sebab Allah kita bukan Allah yang tidak pernah menggenapi apa yang menjadi kerinduan daripada anak-anaknya. Namun daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiranmu, hatimu, rohmu harus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lainnya. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengharapan yang menjadikan kita ini adalah milik Tuhan, yaitu kita diberi keselamatan atas jiwa kita. Kita diberikan kepastian, yaitu kita memiliki satu kehidupan yang kekal di dalam Dia. Kita diberikan satu kemuliaan yang nyata oleh Tuhan. Ya, ini adalah satu pengharapan
Pengharapan kita bukan terhadap dunia ini. Pengharapan kita bukan terhadap apa yang ada saat ini. Tapi pengharapan kita yang sebenarnya adalah kita mengharapkan agar supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal dari Kristus, dan kita mendapatkan kemuliaannya. Ini adalah merupakan pengharapan. Kalau pengharapan yang ada di dunia banyak sekali yang kita inginkan. Kita menginginkan punya rumah, kita menginginkan punya mobil, kita punya segala-galanya. Itu adalah pengharapan yang ada di bumi ini. Namun firman Tuhan juga mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang perlu kita cari, yaitu cari kebenaran, cari Allah, cari Tuhan. Ya. Jadi semua akan diberikan kepada kita. Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan keselamatan atas jiwa kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan bahwa tetapi kita adalah orang-orang percaya atau orang-orang siang. Baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan karena Allah menetapkan kita untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menerima kepastian keselamatan datang daripada Allah, yaitu keselamatan atas jiwa kita, pengharapan kita akan Kristus. Ini yang pertama. Jadi pengharapanmu itu bukan terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Harta kekayaan, bukan itu. Tapi pengharapanmu yang pasti adalah engkau harus memiliki keselamatan di dalam Kristus. Siapapun engkau yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, percaya bahwa engkau akan mendapatkan keselamatan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar daripada itu saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang pasti di dalam Kristuslah kita mendapatkan keselamatan. Yang kedua, kita mendapatkan pengharapan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Pengharapan kehidupan yang kekal di dalam Kristus itu yang dijanjikan Allah kepada saudara dan saya, sebab Allah kita dikatakan bahwa Allah kita tidak pernah berdusta. Allah kita tidak pernah tidak menepati janjinya. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam kasih karunia, kita berhak menerima hidup yang kekal. Saudara dan saya berhak menerima hidup yang kekal apabila saudara dan saya benar-benar memiliki kasih karunia itu. Lah, untuk memiliki kasih karunia Allah itu, saudara dan saya harus benar-benar memiliki kehidupan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak, kita nggak akan pernah mendapatkan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal. Di bumi ini hanya hal yang fana. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah Kristus telah menyediakan buat saudara dan saya. Kristus telah menyediakan segala sesuatunya buat kita. Bumi dan segala isinya akan digoncangkan dan akan lenyap. Tapi Kristus yang memberikan kasih karunia buat kita tidak akan pernah lenyap. Dia akan kekal untuk selama-lamanya hidup di dalam Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu disediakan yang namanya kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita disediakan ini dari Allah. Buat apa? Supaya kita benar-benar dimuliakan di dalam Kristus. Kristuslah Allah, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu
itu indah buat kita. Jadi pengharapan orang percaya akan menerima yang namanya kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu yang benar dari Tuhan, maka kemuliaan ini akan diberikan kepada saudara. Dasarnya apa? Dasarnya adalah saudara telah memiliki yang namanya Injil kerajaan atau Injil keselamatan. Lah, Injil keselamatan ini pada waktu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya adalah Allah yang menyelamatkan saudara. Maka keselamatan itu melalui Injil ini diberikan buat saudara. Dan ini adalah merupakan hal yang anugerah yang cuma-cuma buat saudara. Tapi tentunya bukan berarti gratisan. Tapi saudara harus melakukan segala sesuatu. Untuk berarti saudara harus hidup benar di dalam Kristus. Nah, Injil kerajaan, saudara dan saya akan diberikan tempat menjadi anak-anak yang berkerajaan adalah orang-orang yang memiliki warisan di dalam Kristus. Ada tempat yang disediakan oleh Allah buat kita. Nah, inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pasti bahwa pengharapan kita ini adalah seperti sau yang kuat, yaitu kita menerima keselamatan akan jiwa kita, kita menerima akan hidup yang kekal, kita menerima yang namanya kemuliaan Allah. Berikutnya, kita juga punya dasar dalam pengharapan, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Pengharapan kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Jadi pengharapan itu suatu milik yang pasti bagi kita. Milik yang pasti, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Pengharapan ini membuat kita menjadi kuat dan aman di dalam Kristus. Dan pengharapan ini akan mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya selalu berpengharapan di dalam Kristus. Dan saya percaya pengharapan saya pasti bahwa Kristus telah menyediakan segala sesuatu buat saya. Bahkan keluarga saya, hidup saya, semuanya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu di dalam Kristus, percaya semua akan disediakan oleh Allah. Semua akan disediakan oleh Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, percaya semua Tuhan akan sediakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadapi yang namanya pergumulan, tapi pergumulan demi pergumulan Tuhan selalu selesaikan, karena saya tahu bahwa pengharapan saya hanya Kristus, bukan kepada yang lain-lain. Maka Tuhan yang menyelesaikan semua. Dan saya selalu pegang janji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan semua menjadi tambahan kita. Saya selalu memuji Tuhan. Kalau Tuhan menolong orang lain, pasti Tuhan juga menolong saya. Dikatakan bahwa tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Dia akan menolong saudara. Mari buka hatimu, arahkan pandanganmu dan pikiranmu kepada Kristus. Saya akan berdoa buat saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya anugerah kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang pada saat ini mereka dengar, bahwa pengharapan mereka adalah kepada Kristus, maka Engkau telah menjanjikan yang namanya kehidupan yang kekal. Engkau telah menjanjikan yang namanya keselamatan buat mereka, dan Engkau telah menjanjikan kemuliaan itu bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lawatan Tuhan boleh terjadi pada saat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan. Mereka yang sedang bergumul, mereka mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.